Saya merasa nggak beruntung menjadi seorang ayah. Anak udah umur 19 tahun nggak tahu orang tuanya. Sampai sekarang saya masih merasa malu jadi orang tua, nggak bisa membahagiakan anak saya. Apalagi saya sekarang tinggal di sini sendirian, cari nafkah buat anak saya di pesantren. Kegagalan dalam berumah tangga 15 tahun yang lalu masih terasa membekas di hati seorang pria asal desa Bungo Tanjung, Jalan Mente ini. Pria yang sudah berusia kepala 4 ini biasa dipanggil sehari-hari dengan nama Bapak Syarifuddin. Nama saya Syarifuddin, saya tinggal di Hitamulu, Bungo Tanjung, Hitamulu. Saya tinggal di Jalan Mente. Sehari-hari saya jualan, untungnya sedikit buat ngasih makan diri saya sendiri pun masih belum kecukupan. Perpisahan 15 tahun yang lalu menyisakan perjalanan pahit Bapak Syarifuddin karena sang istri meninggalkannya di saat usia buah hatinya masih berusia 3 tahun setengah. Pada saat itulah bapak satu seorang anak ini harus menjadi seorang ayah sekaligus seorang ibu yang merawat anaknya hingga dewasa. Tanpa terasa, kini usia anak Bapak Syarifuddin sudah menginjak 18 tahun. Dengan bermodalkan kepercayaan dari seseorang, Bapak Syarifuddin berjualan dagangan milik orang dengan mengambil keuntungan hanya Rp1.000 per barang yang laku terjual. Saya dulu punya istri, saya ditinggalkan istri saya. Anak saya umur 3,5 tahun. Dan sampai sekarang saya ngurusin anak saya. Sejak itulah saya tinggal bersama anak saya sampai sekarang. Dia harus berkeliling kampung untuk menjajakan dagangannya tanpa ada rasa mengeluh. Yang ada dalam benaknya saat ini adalah terus berjuang demi sang buah hati yang saat ini masih menuntut ilmu di pondok pesantren. Ketika ada acara di kampungnya, Pak Syarifuddin mencoba keberuntungan dengan membuka lapak untuk menawarkan dagangannya. Bermacam-macam yang Bapak Syarifuddin jual seperti mainan anak-anak beserta sandal pria dan wanita yang bermacam-macam pula ukurannya. Semua dagangannya ini bukanlah miliknya Pak Syarifuddin, hanya mengambil keuntungan jika dagangannya ini laku terjual. Terkadang dalam satu hari hanya mendapatkan keuntungan Rp30.000 saja. Dengan uang segitu, Bapak Syarifuddin harus pandai-pandai mengelola keuangan karena harus mengirim biaya anaknya yang ada di pondok pesantren. Hidup sendirian di sini, numpang punya orang, tanah punya orang, rumah dibikinin sama masyarakat. Pekerjaan rumah dia kerjakan sendiri seperti memasak dan lain sebagainya.
dan terong adalah sayuran yang sangat mudah untuk diolah menjadi berbagai macam masakan. Sebenarnya dalam hati kecilnya, bapak satu orang anak ini merasa sangat kesepian karena tinggal di rumah kecil ini sendirian. Bapak Sarifudin ingin mengulang masa-masa indah 15 tahun yang lalu bersama keluarga kecilnya dahulu. Tetapi apa daya Bapak Sarifudin, melainkan hanya berserah diri kepada Sang Pencipta karena semua ini terjadi sudah menjadi garis hidup Bapak Sarifudin. Sampai-sampai rumah yang dia tempati saat ini masih berdiri di tanah milik salah satu seorang warga yang bersedia memberikan tumpangan untuknya tanpa meminta apapun dari Bapak Sarifudin. Karena tahu ekonomi Bapak Sarifudin yang sangat pas-pasan sehingga membuat prihatin beliau. Apalagi sekarang saya hidup sendiri, masak sendiri, serba sendirilah. Nemen aja hidup sendiri. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.